Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Riani Hartono Putri dengan NPM 205030097. Di sini saya itu dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pasundan Bandung. Nah, teman-teman, di sini saya itu memiliki tugas dari mata kuliah Public Speaking, di mana saya itu harus melakukan suatu kegiatan berpublic speaking, yaitu presentasi. Nah, bagaimana sih kegiatan berpublic speaking presentasi ini? Mari ya kita simak bersama-sama. Selamat menyaksikan. Selanjutnya teman-teman, di sini itu kita akan membahas mengenai metode public speaking. Ada apa aja sih metode public speaking itu? Nah, di sebelah saya itu sudah tertera ya metode-metode public speaking. Ada metode impromptu, metode memoriter, metode extempor, dan juga ada metode manuskrip. Nah, teman-teman, yang pertama itu kita itu akan membahas mengenai metode impromptu. Apa sih metode impromptu itu? Nah, metode impromptu itu adalah suatu metode yang dalam penyampaiannya itu kita itu tidak membawa suatu naskah atau catatan kecil, bahkan kita itu tidak menghafal. Jadi, dalam metode impromptu itu penyampaiannya itu secara langsung, teman-teman. Jadi, apa yang terlintas dalam benak kita, apa yang terlintas dalam pemikiran kita saat itu, kita itu dapat mengucapkannya secara langsung. Jadi, metode ini itu bisa disebut sebagai metode dadakan, di mana kita itu tidak mempersiapkan apapun, kita itu tidak membawa apapun ketika kita itu berpidato atau berpresentasi pun. Jadi seperti itu, itulah yang dinamakan dengan metode impromptu. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada metode extempor. Nah, metode extempor ini adalah suatu metode yang bisa disebut metode yang paling terbaik di antara metode yang lainnya. Nah, metode extempor ini adalah suatu metode yang sangat cocok jika digunakan dalam berpidato. Karena apa? Karena kita itu di sini tuh hanya menggunakan metode extempor itu sebagai garis besarnya saja. Jadi ketika kita berpidato atau ketika kita berbicara di depan umum, kita itu hanya membawa suatu catatan kecil yang di dalamnya itu berisi poin-poin dari materi yang akan kita sampaikan. Lalu nanti kita memperluas dengan bahasa kita sendiri. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai kelebihan serta kekurangan dari metode memoriter. Nah, apa sih metode memoriter ini? Nah, metode memoriter ini adalah suatu metode yang digunakan menggunakan teknik hafalan atau menghafal, di mana nanti kita hanya disediakan suatu teks atau naskah, kemudian kita harus menghafalkan naskah tersebut. Dan ketika kita tampil di depan halayak umum atau halayak ramai, nanti kita itu tidak menggunakan teks tersebut, melainkan kita itu hanya menggunakan atau mengandalkan hafalan yang sudah kita hafal tadi. Nah, kebanyakan teks tersebut, metode tersebut ini itu digunakan oleh para kalangan pelajar serta kalangan orator publik. Misalkan nih, ketika para mahasiswa atau mahasiswi disuruh presentasi oleh dosennya itu, kita itu terkadang menggunakan metode memoriter, di mana kita itu menghafalkan materi, menghafalkan teks, dan kemudian ketika kita tampil presentasi di depan umum, kita itu tidak memegang apapun, melainkan kita itu hanya mengandalkan hafalan saja. Nah, itu juga yang dimaksud dengan metode memoriter. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai kekurangan dan kelebihan dari metode memoriter. Nah, kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan dari metode memoriter ini yang pertama, kita itu akan mendapat perhatian dari publik. Mengapa? Karena nanti kita itu akan terjadi interaksi tatapan dengan para partisipan gitu. Karena kita tidak akan terfokus kepada teks atau catatan kecil, melainkan kita sudah ada hafalan tersebut, maka nanti kita pun akan dengan mudah berinteraksi dan kita akan mendapat perhatian dari para partisipan tersebut. Yang kedua adalah kita itu akan dengan mudah menguasai materi gitu. Asalkan dengan syarat kita itu sudah menghafal dan mempersiapkan semuanya itu dengan baik. Nah, itulah kelebihan dari metode memoriter. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kekurangan dari metode memoriter. Baik, selanjutnya kita itu akan mengulik mengenai kekurangan dari metode memoriter. Nah, kekurangannya itu adalah jika kita tidak menghafal dengan baik, jika kita tidak mempersiapkan menggunakan metode ini dengan baik, maka akan terjadi pelencengan gitu, melenceng dari topik, dari pembahasan yang akan kita bawakan. Nah, itulah jika kita tidak fokus atau tidak menghafal dengan baik. Selain itu, jika kita tidak menghafal dengan baik, maka kesan yang didapatkan oleh para partisipan ketika kita membawakan dengan metode ini tuh akan terasa kaku gitu. Karena apa? Karena kita itu nanti di sana akan
bingung gitu, selanjutnya kita akan berbicara apa, selanjutnya kita apa, maka akan terkesan seperti kaku dan gugup atau demam panggung. Nah, semua itu terjadi jika kita itu tidak menghafal serta menyiapkan menggunakan metode ini itu dengan baik. Nah, itu dia kelemahan dari metode memoriter. Selanjutnya di sini itu ada metode yang keempat, yaitu metode manuskrip. Nah, metode manuskrip ini adalah suatu metode yang dalam penyampaiannya itu nanti itu akan membaca naskah yang sudah disediakan. Jadi nanti itu ada teks atau naskah yang sudah disediakan. Ketika kita tampil di depan umum atau membawakan sambutan, maka kita itu bisa membaca teks naskah yang sudah disediakan. Nah, biasanya teks ini itu bisa disediakan oleh kita pribadi atau oleh pihak pembawa acara tersebut. Nah, biasanya metode ini tuh sering digunakan oleh para pejabat tinggi serta orang-orang penting. Nah, biasanya ini tuh dalam bentuk sambutan, pidato, dan lain-lainnya, serta dikhususkan dalam acara resmi atau formal. Nah, itu dia yang disebut dengan metode manuskrip. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai metode-metode dalam berpublic speaking. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang bisa saya sampaikan dari contoh kegiatan public speaking, salah satunya presentasi. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.